Oke, Poco F5 ini udah di Xiaomi HyperOS yang 1020 ya. Dan ternyata ada satu hal yang sebelumnya di versi 1010 itu nggak bisa dilakukan. Langsung aja kita simak apa guys. Yo guys, balik lagi dengan video sini dan kali ini kita akan lihat tentang AI subtitle yang ada di Xiaomi HyperOS 1020. Nah, sebelumnya AI subtitle itu belum bisa dicoba ya guys. Tapi sekarang kita akan coba di sini. Ternyata AI subtitles itu udah bisa kita pakai guys. Dan saya tadi udah coba juga dan ternyata hasilnya cukup memuaskan meskipun ada beberapa hal yang menurut saya ya agak bikin saya kok cuman gini gitu ya. Nah, langsung aja kita bahas guys. Nah, sekarang kita udah bisa masuk ke AI subtitles dan kita udah bisa create home screen shortcut di sini. Nah, ini udah saya create home screen-nya dan tampilan dari AI subtitle yang ada di home screen itu seperti ini ya guys. Jadi kita bisa akses dari setting ini AI subtitle ini. Kita bisa lihat ada fitur apa aja sih di AI subtitle ini. Nah, kita ke about dulu ya. Nah, di sini about-nya ini dijelaskan apa itu Smart Subtitle atau AI Subtitle ini dan bisa digunakan katanya lewat control center ini ya guys. Di sini juga kita bisa menambahkan AI Subtitle ini ke control center dan lain-lain. Nah, lalu di sini fitur-fitur yang ada di AI Subtitle ini guys. Ada audio source, ini adalah audio yang diambil agar bisa didengarkan oleh AI subtitle ini supaya nantinya bisa ditranslatekan. Nah, ini ada dua pilihan yaitu sistem audio atau mikrofon ya. Nah, kalau mikrofon ini digunakan kalau misalnya ada suara dari luar dan kita ingin translate. Nah, lalu di sini juga ada source language. Nah, source language ini ada beberapa pilihan ya di sini. Ada Inggris, Portugis, Spanish, Italian, French, dan lain-lain guys. Ada Indonesia juga karena ini kan ya di Indonesia gitu ya. Dan target language tentu saja ada seperti yang tadi. Ada yang nggak usah ditranslate, Portugis, Spanish, dan lain-lain ya. Dan tentu saja ini saya coba pilihannya adalah Indonesia. Lalu juga ada text size small, medium atau large dan floating window backgroundnya ini mau warna hitam atau transparan guys. Nah, satu hal yang agak saya sayangkan sebetulnya ada di source language dan target language ini guys. Sayangnya di source language ini nggak ada bahasa-bahasa yang sering kita ingin untuk translate, yaitu adalah Korea, Jepang, dan Cina ya guys. Karena ya saya tahu banget kalau banyak di antara kalian itu yang suka nonton drama Korea, drama Jepang, atau drama Cina ya. Ya, ternyata di sini masih belum ada guys. Sayang bangetnya di sana. Coba kalau source language ini ada 3 bahasa tersebut, wah ini udah jauh lebih nyaman dan jauh lebih berguna buat kalian ibu-ibu yang suka banget nontonin drama Korea. Ya sayangnya di sini nggak ada ya guys. Lalu di sini juga ada FAQ atau frequently asked question, pertanyaan yang ya kalian bisa lihat sendirilah pertanyaan dan jawabannya. Nah, jadi itu adalah AI subtitle. Kita langsung aja coba ya guys. Kalau misalnya AI subtitle ini kita gunakan di YouTube. Contohnya saya ingin melihat video-video dari MKBHD guys. Kita lihat aja mulai dari ini. Oke, jadi cara menggunakannya ini slide aja dari kiri dan klik AI subtitle. Nah, di sini guys, ini ada dua ya. Yang atas bahasa Inggris dari suaranya MKBHD. Yang kedua adalah hasil translate-nya ke Indonesia. Nah, kita biarkan dulu, nanti kita akan lihat apakah ini sebetulnya berfungsi dengan baik atau enggak.
Nah, kita akan coba ya untuk lihat dalamannya ini. Nah, jadi ini adalah kalau AI subtitles-nya, kalau kita lihat gitu ya, kita bisa lihat keduanya di sini. Nah, seperti ini. Dan ini adalah kalau misalnya yang bahasa Inggris, dan ini terjemahannya. Sebenarnya untuk hasil terjemahannya itu lumayan bagus ya guys. Dan untuk hasil pendengaran dari AI-nya sendiri di bahasa Inggris itu juga bagus banget sih. Kalau kalian bisa lihat di sini itu bagus sih guys ya. Sayang banget nggak ada bahasa Korea atau ya Jepang atau Cina itu. Nah, ini di sini juga kita bisa lihat summary-nya. Nah, jadi bisa dijadiin summary loh guys. Dari yang tulisan tadi itu yang udah dijadikan subtitle. Lalu di sini kita juga bisa kalau misalnya mau ganti-ganti juga bisa di sini. Dan ya untuk balik lagi AI subtitle lagi seperti ini. Nah, ini yang aneh guys, ini kenapa nggak bisa turunnya secara lancar gitu ya. Nah, kalau Don't Translate dia turunnya ini normal ya guys. Tapi kalau misalnya kita coba ganti dengan bahasa Indonesia gini, tambahan untuk translate-nya, nah itu tadi agak nggak mau turun tadi. Nah iya, sekarang udah oke. Jadi agak ada glitch dikit-dikit lah ya, ngebug dikit lah kalau misalnya tadi kenapa nggak mau turun. Sekarang udah normal nih. Oke, kita akan coba di Netflix, misalnya kita lihat ini ya. Oke, misalnya di sini kalau kita lihat di Netflix, kita akan coba untuk cari. Nah, ini AI subtitles. Kita akan coba apakah bisa atau enggak kalau di Netflix ini. Ya, jadi ternyata guys, kalau di Netflix nggak bisa sama sekali. Bisa kita lihat ya, di sini Netflixnya ini tidak bisa menampilkan AI subtitlenya sama sekali. Jadi mungkin yang bisa itu di YouTube udah pasti bisa guys. Nah, sekarang kita akan coba ya, kalau misalnya AI subtitles ini kita gunakan tapi bukan dari sistem tapi dari suara kita. Kita akan ganti dulu source language-nya ini ke harusnya bahasa Indonesia. Nah, lalu untuk hasil translate-nya kita akan ganti ke Inggris. Nah, seperti ini. Dan audio source-nya kita ganti dari microphone. Oke, jadi ini saya akan coba ya, kalau misalnya sekarang saya menggunakan ini suara dari mikrofon, tapi ternyata juga nggak bisa ya. Kenapa ya? Aneh banget sih. Harusnya digunakan gimana kalau mau bisa berarti? Nah, mungkin kalian juga bisa ngomong ya. Ini udah saya coba tambahin suara, siapa tahu ngefek. Tapi ternyata kalau misalnya saya dekatkan gini ke suara saya juga tidak ada efek guys. Tidak ada yang terjadi di sini. Tidak ada tertulis suara saya dari pembicaraan saya ini. Harusnya kan dia bisa nulis di sini ya guys. Nah, ini juga aneh sih. Atau mungkin harus diginikan. Kita coba ya, kalau misalnya nah, ini misalnya saya ngomong seperti ini. Nah, kalau di sini sih bisa ya. Kalau kita kecilkan apakah bisa? Nah, bisa. Jadi memang harus di start dulu ya. Jadi
Ya, mungkin itu adalah yang harus dilakukan, guys. Jadi nggak bisa otomatis ya. Kalau misalnya kita langsung menggunakannya dari misalnya yang ini, control centernya kita touch langsung itu nggak bisa, tapi kita harus masuk ke yang besar ini dulu, baru kita play di sini, dan dia akhirnya AI subtitlesnya ini bisa keluar gitu ya, seperti sekarang ini. Ya, jadi kalau misalnya saya tadi ada jeda sedikit pun itu juga akan stop dia dan dia akan melanjutkannya lagi. Ini lumayan bagus sih untuk sebuah AI subtitles itu. Saya jadi penasaran apakah ini ada batasan untuk mendengarkannya atau enggak. Kalau nggak ada batasannya sih bagus banget guys, karena bisa menggunakan ini untuk translate secara terus-menerus gitu ya. Oh ya, kalian juga bisa ya ini untuk save as note, ini bisa di save. Jadi semua yang ada tulisannya di sini ini bisa di save ke note ya. Dan hasil dari save-savean tersebut itu harusnya ada di note kalian. Oke, ini kalau kalian misalnya mau lihat, nah ini bisa disimpan di note seperti ini guys. Seperti ini, bagus banget sih sebetulnya fitur-fiturnya ini, oke banget ya. Nah, ini jadi adalah AI subtitle yang ada di Poco F6. Menurut kalian gimana? Apakah berguna banget untuk kalian atau tidak? Dan menurut saya sih ini berguna banget. Dan saya sangat ngarep ya, nanti ke depannya ada bahasa Korea, Jepang, dan juga Cina. Ya, oke, jadi itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin bahasin tentang AI subtitles. Nah, di sini kalian juga bisa lihat kalau saya ada salah ngomong atau apa. See you guys di video selanjutnya. Wah, ternyata bagus juga ini AI subtitlenya ya. Keren ini. Wah, mantap.